Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Business Process Reengineering. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Misbah Hanum sebagai moderator dan kedua rekan saya yaitu Miranda sebagai pemateri dan Rinsa sebagai pemateri. Materi pertama akan dibacakan oleh Miranda. Kepada Miranda dipersilahkan. Pengertian Business Process Reengineering. Business process adalah suatu kegiatan yang merubah sejumlah input menjadi sebuah output, yaitu barang atau jasa untuk orang-orang lain, atau proses yang memanfaatkan atau menggunakan orang dan alat. Semua orang melakukan ini sama satu atau lain cara, memerankan peran supplier atau customer. Reengineering dalam pemikiran ulang yang fundamental dan perancangan ulang yang radikal terhadap proses-proses bisnis organisasi yang membawa organisasi mencapai peningkatan yang dramatis dalam kinerja bisnisnya. B. Perkembangan bisnis proses reengineering. Dalam perkembangan reengineering pernah menjadi isu bisnis yang paling populer di awal era 1990-an di negara asalnya yaitu Amerika Serikat. Praktik-praktik reengineering dalam periode 1990 sampai dengan 1994 bisa disebut sebagai reengineering gelombang pertama atau first wave reengineering yang sebagian besar ditandai dengan aplikasi proses-proses operasional seperti waktu atau time, biaya atau cost, dan kualitas. Konteks aplikasi pada reengineering gelombang pertama ini relatif sempit dan bersifat mikroskopis sehingga dalam beberapa kasus merupakan penyebab kegagalan reengineering. Selanjutnya C. Faktor-faktor penyebab kegagalan reengineering. Terdapat 4 faktor utama penyebab kegagalan reengineering, antara lain yang pertama itu menolak untuk berubah atau resistance to change. Resistance to change merupakan masalah utama reengineering yang bisa terjadi karena reengineering tidak hanya terkait dengan teknologi tetapi juga berpengaruh perilaku, nilai-nilai dan budaya organisasi, terlebih jika dilakukan resisting. Yang kedua, kurangnya komitmen manajemen atau lack of management commitment. Komitmen manajemen sangat diperlukan dalam melakukan reengineering. Reengineering akan menghadapi kemungkinan kegagalan yang sangat besar tanpa adanya komitmen penuh puncak pimpinan, dalam arti mereka harus memahami bagaimana peran pimpinan dalam suatu organisasi. Yang ketiga itu sistem informasi yang kurang memadai. Atau Martinez mengemukakan bahwa sebagaimana besar perusahaan yang gagal. Selanjutnya yang keempat itu kurangnya keluasaan atau breadth dan kedalaman atau depth analisis terhadap faktor-faktor kritis reengineering. Yang dimaksud dengan keluasan di sini meliputi aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan manajer untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang akan dan sedang didesain kembali untuk menciptakan nilai dalam unit bisnis dan organisasi secara keseluruhan. Yang D. Faktor-faktor keberhasilan business process reengineering. Yang pertama itu vision. Visi adalah gambaran tentang apa yang diharapkan yang menyangkut hal, orang, produk, layanan, proses, fasilitas, kultur, dan pelanggan. Yang kedua itu skills. Skills dibutuhkan supaya bisa melakukan tugas-tugas yang perlu dalam proses yang baru. Tanpa kemampuan orang mungkin ingin melakukan perubahan, tetapi mereka bisa atau mampu melaksanakan sampai tingkatan yang pas. Yang ketiga, insentif. Insentif benar-benar mempengaruhi dalam perubahan. Tanpa insentif, orang tidak akan mau berubah atau mungkin cuma mau berubah sedikit saja. Yang keempat, resources. Resources atau sumber daya ini berisi orang dan fasilitas dan setiap peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan. Yang kelima, action plan. Action plan adalah perencanaan dari sederetan aktivitas, penanggung jawab, dan jadwal waktu serta target yang dibuat dengan cukup terinci. Selanjutnya, tujuan bisnis proses reengineering. Yang pertama, meningkatkan keahlian organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa yang khusus serta mempertahankan produksi massal. Yang kedua, meningkatkan kepuasan atas barang atau jasa
sehingga pelanggan akan memilih barang atau jasa perusahaan daripada perusahaan pesaing. Yang ketiga, membuat lebih mudah dan memuaskan bagi pelanggan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. Yang keempat, memutuskan batasan organisasional, membawa pelanggan kepada saluran informasi lewat komunikasi, jaringan, dan teknologi komputer. Tantangan yang perlu diperhatikan perusahaan yang melakukan proyek BPR menghadapi berbagai tantangan seperti yang pertama itu resistensi, yang kedua tradisi, yang ketiga waktu, yang keempat biaya, yang kelima kehilangan pekerjaan. Kesimpulannya, bisnis proses reengineering adalah aktivitas yang merubah sejumlah input menjadi sejumlah output atau barang atau jasa untuk orang-orang lain atau proses yang menggunakan orang dan alat. Penerapan reengineering memang menjanjikan perubahan secara drastis pada organisasi, perubahan, dan proses bisnis. Jika reengineering berhasil, maka perusahaan akan bisa meningkatkan kinerja organisasi dan karyawannya. Praktik-praktik reengineering dalam periode 1990 sampai 1994 bisa disebut sebagai reengineering gelombang pertama, yang sebagian besar ditandai dengan aplikasi proses-proses operasional seperti waktu, biaya, dan kualitas. Konteks aplikasi pada reengineering gelombang pertama ini relatif sempit dan bersifat mikroskopis, sehingga dalam beberapa kasus merupakan penyebab kegagalan reengineering. Sekianlah hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami, kepada Allah saya memohon ampun, dan kepada teman-teman semua saya memohon maaf. Saya Misbah Hanum sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.